Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pula kita bisa bersua pada pekan hari ini. Ya, Masya Allah telah bersama kita Al-Ustaz Fahmi Alfian LC. Ya, insya Allah pada pekan ini kita masuk pada materi tentang puasa dan tentang yang berkaitan dengannya. Kemudian pada ikhwan dan akhwat sekalian, kami ingatkan sekali lagi bahwasanya kalau contoh nanti ada pertanyaan, kami persilakan tulis di room chatnya masing. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Ustaz Fahmi Alfian untuk mengisi. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz Ahmad Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina amma ba'du. Ikhwah, akhwat, kawan-kawan yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat dan siang hari waktu Arab Saudi, kita kembali sama-sama bertemu di Zoom ini, ya, untuk sama-sama membahas sebuah kitab yang mudah-mudahan dengannya kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama kitab ini adalah Mukhtasar Minhajul Qasidin, karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada pembahasan tentang puasa. Ya, kitab yang baru namanya adalah Kitabus Shaumi wa Asrarihi wa Muhimmatihi wa ma yata'allaqu bihi. Yaitu kitab yang membahas tentang puasa, rahasia-rahasia di balik puasa, dan hal-hal yang penting yang terkait dengan puasa yang harus kita ketahui. Beliau mengatakan bahwasanya puasa ini memiliki sebuah karakteristik yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah milikku, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menisbatkan puasa itu untuk dirinya. Menisbatkan puasa untuk Allah, berbeda dengan amalan ibadah yang lain. Amalan ibadah yang lain dikatakan untuk hamba. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, maka sholat itu untuk hamba, untuk kita. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Berbeda dengan puasa, puasa itu untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa itu miliknya. Ada beberapa faidah. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa adalah untukku, puasa adalah milikku, maka pahala puasa ini, ikhwan dan akhwat sekalian, berbeda hitung-hitungannya dengan puasa-puasa atau mohon maaf dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain disebutkan Rasulullah SAW, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'afin. Dilipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, atau kelipatan-kelipatan yang lain. Namun kata para ulama, ya, berbeda dengan puasa. Puasa ini ketika dikatakan puasa adalah untukku, kata Allah dalam hadis qudsi, maka dipahami ganjarannya dan balasannya lebih daripada amalan-amalan yang biasa. Ya, jadi tidak dikali 10 atau dikalikan 700 atau dikalikan lipatan-lipatan tertentu yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tetapi balasannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Di sisi lain, ya, puasa ini penuh dengan kesabaran. Makanya pahala puasa ini mirip dengan puasa, pahala puasa ini mirip dengan pahala orang yang bersabar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
ya, dibalaslah orang-orang yang bersabar itu ya pahala yang tanpa hitungan, tanpa terhingga, tanpa terhitung. Demikian juga puasa, puasa itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan, tanpa satuan. Nah, kalau kalau kita perhatikan perkataan para ulama, mereka mengatakan bahwasanya puasa ini mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran terhadap maksiat untuk tidak mengerjakannya. Dan yang terakhir adalah kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya, orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum untuk siapa? Untuk Allah, ya. Makanya Allah mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, ya dia tidak berhubungan badan atau mendekati istrinya pada saat dia berpuasa, kata Allah, untuk apa? Li ajli, min ajli, untukku. Demi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Olehnya orang yang berpuasa ini orang yang bersabar. Bersabar atas beratnya kesulitan yang didapati pada saat berpuasa. Yang kedua adalah bersabar dari kemaksiatan. Orang yang berpuasa tentu semakin niatnya untuk melakukan kemaksiatan itu semakin kecil. Oleh sebab itu, ya, orang yang berpuasa bersabar atas kemaksiatan dan dia tidak ingin juga pahala puasanya rusak, ya. Pahala puasanya rusak. Dan yang ketiga adalah bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang yang berpuasa itu akan lapar, badannya akan lemas, ya, tubuhnya akan lunglai dan seterusnya. Dan itu butuh kesabaran untuk melewatinya. Orang yang melakukannya, ya, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersabar. Nah, dari sisi inilah ya, puasa mengumpulkan 3 jenis kesabaran ini. Oleh karenanya puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya juga tidak terhingga, tidak terhitung, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Faedah lain daripada hadis ini, kata para ulama, kenapa Allah mengatakan puasa adalah untukku, milikku, sementara amalan-amalan ibadah yang lain itu milik seorang hamba? Kata para ulama, nanti di hari kiamat, di hari di mana orang bersengketa satu sama yang lainnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil pahala si fulan, dipindahkan ke timbangannya si fulan. Ya. Mengambil pahala kebaikan si A, Allah Subhanahu wa taala pindahkan kepada B. Atau mengambil dosanya si B, dipindahkan kepada timbangan dosanya si A, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kata para ulama kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya puasa itu milik Allah, untuk Allah, maka pahala puasa itu nanti di hari di mana orang berseteru, orang bersitegang pada hari kiamat saling meminta haknya, pahala puasa itu tidak dipindahkan. Ya, karena dia milik Allah, bukan milik seorang hamba. Berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Itu milik seorang hamba, milik hamba tersebut. Jadi kalau misalnya dia punya kezaliman yang belum tuntas di dunia ini, maka pahala-pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala yang lain itu akan diangkat, kemudian dipindahkan kepada timbangan pahala saudaranya yang ia zalimi. Yaitu ya, terkait dengan hadis ini. Nah, di sini beliau kemudian menyinggung bahwasanya puasa itu memiliki 2 makna. Makna yang pertama bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang tersembunyi, amalan yang tak nampak. Kita tidak bisa membedakan antara orang puasa dengan orang yang tidak puasa. Ya, kita lihat, ya sama-sama lihat, mungkin satu rumah, mungkin satu kamar, mungkin kawan kita satu asrama misalnya, sama-sama dengan kita, tapi kita tidak tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Ya, kita tidak tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Karena dia amalan yang tersembunyi tidak kita ketahui. Ya, betapa banyak ya kita lihat kisah-kisah para salaf, ada yang pergi membawa rantang makanan dari rumahnya pada saat di pagi hari, bilang sama istrinya, ini rantang, istrinya bilang ini adalah rantang makanan untuk berpuasa.
dia bawa rantang makanan itu, dia pergi ke pasar, sampai di pasar dia buka tokonya, kemudian rantang makanan tadi itu isinya dia sedekahkan kepada fakir miskin yang ada di pasar. Kemudian dia pulang sebelum sholat maghrib, ya. Sampai di rumah dia tidak langsung makan apapun, kemudian dia bersiap berangkat mengantongi beberapa biji kurma, kemudian dia pergi ke masjid berbuka puasa di masjid. Istrinya yang satu atap dengannya tidak tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Ikhwani fillah rahimakumullahu ta'ala. Yang kedua makna yang ada di balik puasa ini bahwasanya puasa ini menghancurkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan li'anna wasilatal adwi asyahwat. Karena ya wasilah yang digunakan, yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia, menggerakkan manusia untuk berbuat kejahatan, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini adalah dengan syahwatnya, yaitu dengan syahwatnya. Wa inna ma taqwa syahawatu bil akli wasyurbi wa ma damat ardu syahawati mukhsabatun atau mukhsabatan fasyayatinu yataraddaduna ila dhalikal mar'a wa yatruku syahawat tadhiqu alaihim al-masalik. Kata beliau di sini ya, ketika syahwat itu bangkit, dan syahwat itu tidaklah bangkit kecuali karena makan dan minum, maka syaitan akan memanfaatkan syahwat tersebut untuk menjerumuskan manusia berbuat kerusakan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya biasanya memang orang-orang berbuat maksiat itu orang-orang yang kenyang. Ya apalagi, ya mohon maaf, apalagi kalau misalnya kenyang dari makanan yang haram atau didapatkan makanannya dengan cara yang haram, maka sudah pasti ya pikirannya akan maksiat-maksiat, ya tidak akan taat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan ini akan menjadi darah daging dan akan menjadi darah itu akan naik ke otak, menjadi pola pikir dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Segala daging yang tumbuh tapi tumbuhnya itu diakibatkan makanan yang haram atau didapatkan dengan cara yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih tepat bagi daging tersebut. Waliyadzubillah. Nah, kita kembali kepada pembahasan tadi ya. Ketika syahwat ini menguat ya, maka syaitan akan mudah sekali menggiring manusia melakukan kemaksiatan dan dosa. Akan tetapi dengan puasa, maka syaitan tidak akan mendapati syahwat ini bisa digerakkan dengan mudah. Ya karena syahwat ini akan turun disebabkan lapar, lemas. Olehnya seorang tidak bernafsu, tidak bernafsu, tidak bergairah untuk melakukan kemaksiatan. Berbeda ketika dia kenyang, ketika dia berenergi, bertenaga, maka dia sangat mudah untuk digiring melakukan kemaksiatan. Kemudian beliau menyebutkan pasal yang berikutnya. Pasal yang berikutnya terkait dengan sunnah berpuasa. Secara singkat beliau menyebutkan yustahabbus sahur wa ta'khiruhu wa ta'jilul fitri wa an yuftir 'ala tamri. Disunnahkan makan sahur dan mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka puasa bila matahari telah terbenam, dan berbuka puasa dengan memakan kurma. Kemudian yang beliau menyebutkan berikutnya wa istahabbu al-judu fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa kasratus sadaqati wa iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disunnahkan pada bulan Ramadan untuk semakin dermawan. Semakin banyak mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, amalan-amalan baik, kebaikan-kebaikan. Memperbanyak sedekah sebagai bentuk peneladanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu adalah seorang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin meningkat, semakin bertambah, semakin kuat kapan? Ya, ketika bulan Ramadan. Lebih dermawan kata Ibunda Aisyah dibandingkan angin yang bertiup. Nah, ya, mudah sekali mengeluarkan uang pada bulan Ramadan. Wa yustahabbu dirasatul Qur'ani wal i'tikafu fi Ramadan la siyama fil ashril awakhir wa ziyadatu al-ijtihad fihi. Dan disunahkan untuk mempelajari Al-Qur'an pada bulan Ramadan, i'tikaf pada bulan Ramadan,
apalagi pada saat 10 terakhir di bulan Ramadan, dan juga disunahkan untuk bersungguh-sungguh, tidak berleha-leha, ya, bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Wa fi sahihaini min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala 'ashr يعني الأخير شد مئزره وأحيا الليل وأيقظ أهله. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibunda Aisyah, apabila telah masuk 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya, wa ahyal lail, dan menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, dan membangunkan istri-istri beliau. Dan ulama di sini menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mengencangkan tali sarung beliau adalah yang pertama, beliau tidak mendekati dan menyentuh istri beliau pada saat itu, pada 10 hari terakhir tersebut. Atau yang kedua, itu adalah sebuah kiasan yang menunjukkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat dan serius sekali mencari malam Lailatul Qadar pada waktu tersebut. Ya, jadi beliau itu adalah bahasa kiasan untuk menunjukkan betapa semangatnya, betapa bersungguh-sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bayanu asrar as-saumi wa adabihi. Bayan asrar as-saumi wa adabihi. Walisawmi thalathu maratib. Saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Kata beliau di sini, orang yang berpuasa itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama adalah puasanya orang-orang awam. Orang-orang awam, kata beliau. Yang kedua, puasanya orang-orang khusus. Dan yang ketiga, puasanya orang yang lebih khusus lagi. Ya. Khususul khusus. Fa'amma shaumul umumi fahuwa kaful batani wal farji an qada'i syahwah. Ya, orang yang berpuasa yang umum ini, puasa yang awam, puasanya orang awam itu, kata beliau, yaitu dengan menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ya, karena puasa dalam bahasa Arab artinya menahan diri, imsak. Imsak artinya menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan. Ya. Dan orang yang melakukan itu sudah terhitung sebagai orang yang berpuasa. Ya, orang yang menahan diri dari segala macam pembatal puasa, entah itu makanan, minuman, atau apapun yang dimasukkan ke dalam rongga tubuhnya. Demikian pula tidak melakukan hubungan badan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat, maka dia telah dianggap berpuasa. Ini derajat yang paling ringan atau yang paling rendah, ya. Ibaratnya kalau orang mau menggugurkan kewajiban, maka ini sajalah yang dia lakukan. Kalau orang mau menggugurkan kewajiban saja, sekedar menggugurkan kewajiban, maka jangan makan, jangan minum, jangan melakukan hubungan apalagi namanya, hubungan suami istri, dan pembatal-pembatal lainnya semenjak terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh, ya, sampai dengan terbenamnya matahari atau masuknya waktu salat maghrib. Sesederhana itu, dengan niat tentunya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pindah ke derajat yang berikutnya. Kita berusaha sekarang, kita sama-sama belajar, bukan hanya sekedar menjadi orang yang berpuasa secara umum atau puasanya orang awam. Tidak, kita berusaha naik lagi sedikit pelan-pelan. Apa itu? Kata beliau di sini, fahuwa shaumu fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yad wal rijli was sam'i wal basari wasailil jawarih anil atham. Ya. Kalau dulu di pertemuan keberapa, ya, kalau tidak salah pertemuan pertama atau yang kedua, kita pernah menceritakan tentang 7 anggota tubuh atau dosa 7 anggota tubuh. Maka puasanya orang khusus pada saat bulan Ramadan atau di waktu-waktu yang lain, entah itu puasa wajib atau puasa sunnah, adalah menjaga 7 anggota ini. Menjaga matanya, tidak melihat yang haram, tidak memperhatikan pada yang haram, ya, hanya melihat apa yang diperbolehkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jaga lagi lisannya, tidak sampai menggibah orang lain, menyebutkan aib orang lain, tidak berdusta, tidak berbuat
tidak mencela orang lain, tidak menyumpahi orang lain, tidak melaknat orang lain, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah telinganya, tidak dia gunakan untuk mendengarkan yang haram, tidak dia menggunakan untuk menguping pembicaraan orang lain, dan tidak mendengarkan orang lain menggibah, dan seterusnya. Kemudian kaki dan tangannya, ini dua, kaki dan tangan. Tangan tidak dia gunakan untuk mencuri, memukul orang lain, korupsi, dan lain sebagainya. Kaki tidak dia gunakan untuk melangkah pada tempat-tempat maksiat, dan lain sebagainya. Dan demikian juga hal-hal yang lain yang ada pada dirinya, anggota tubuh yang lain seperti kemaluan dan lain sebagainya. Ya, semuanya dijaga pada saat ia berpuasa dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesabaran yang kita telah singgung tadi. Kesabaran untuk tidak bermaksiat, kesabaran menahan diri untuk tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa melakukan ini maka tingkatannya naik. Sudah jadi puasanya khusus, puasa khusus. Bukan lagi puasanya orang awam, orang khusus sudah. Kita pelajari lagi yang ketiga. Kata beliau di sini adalah puasanya khususul khusus. Khususul khusus. Saumu khususil khusus. Fahuwa saumul qalbi anil himam ad-dani'ah wal afkar al-mub'idah anillahi ta'ala wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Wa hadha saum lahu syuruh ta'ti fi ghairi hadzal mawdu'. Kata beliau di sini, orang yang berpuasa ketika dia berpuasa maka hatinya berpuasa untuk tidak memikirkan hal-hal yang rendah, tidak lagi memikirkan dunia. Yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana dia beramal soleh, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dirinya mendatangkan manfaat kepada sesama kaum muslimin atau sesama makhluk manusia, sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalam pikirannya. Dia tidak lagi memikirkan nanti buka puasanya apa. Dia tidak lagi memikirkan besok mau sahur apa, besok mau nanti malam mau jalan kemana, belanja nanti di akhir bulan untuk hari Id apa. Tidak lagi, pikirannya sudah tidak lagi ke situ, ya. Karena dia sudah terlatih dalam puasa. Setiap dia berpuasa, dia latih dirinya, maka dia sampai pada derajat di mana dia tidak memikirkan apapun pada saat dia berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala dan cara untuk menggapai ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, 3 derajat orang-orang yang berpuasa menurut beliau. Kemudian beliau berpindah famin ada bisaumil khusus. Beliau menyebutkan jenis yang kedua tadi. Nah, jadi kan ada 3 jenis. Yang pertama orang awam, yang kedua khusus, yang ketiga khususul khusus. Beliau mengatakan yang kedua ini di antara adab-adabnya orang yang kedua yaitu ghaddul basar. Ya, supaya terjaga mata maka tundukkan pandangan. Wa hifdzul lisani amma yu'zi min kalamin muharram au makruh. Jangan bicara apalagi membicarakan hal-hal yang muharram atau makruh. Au ma la yufid. Lebih daripada itu, usahakan tidak berbicara kalau tidak berfaedah, kalau tidak memiliki faedah dalam ucapannya, dalam tutur katanya, maka sebaiknya tidak usah berkata-kata. Kemudian di sini beliau mengatakan, auma la yufid wa hirasatu baqi jawarih, menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Mohon maaf sebentar ya. Baik, mohon maaf tadi ada telepon penting. Beliau mengatakan di sini wa fil hadithi min riwayatil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah.
barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan amalan-amalan kejelekan, kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Ya, tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Kata para ulama kita, orang ini kan dilarang oleh Allah, orang berpuasa itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tidak memakan makanan minuman yang sejatinya mubah, boleh dia makan. Ini kan makanan halal, minuman halal. Tapi pada saat kita berpuasa dia tidak boleh kita makan. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Kan seperti itu. Ketika makanan dan minuman yang sejatinya mubah, ya, mubah kita tinggalkan, maka kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini ya, ini perkara walaupun tidak puasa, walaupun bukan bulan Ramadan, perkara ini haram. Berdusta walaupun di luar bulan Ramadan itu haram. Ya. Ketika di bulan Ramadan semakin berat pelanggaran yang dia lakukan apabila dia berdusta. Olehnya Allah mengatakan, ya yang ini aja kamu tidak bisa tinggalkan ya, yang mubah saja ya. Aku haramkan untuk kalian supaya kalian dapat pahala. Ini yang haram kok justru malah dikerjakan pada saat berpuasa gitu loh. Maka Allah tidak butuh, untuk apa kamu meninggalkan perkara yang mubah, yang haram saja tidak bisa kamu tinggalkan, apalagi yang mubah. Haram saja tidak bisa kamu tinggalkan, apalagi yang mubah. Maka Allah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh itu. Wa min adabihi an la yamtali min at-ta'ami fil laili bal ya'kul bi miqdar fa innahu ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batanin wa mata syabi'a awwal al-laili lam yantafi' bi nafsihi fi baqi. Kata beliau di sini, apabila seorang berbuka puasa ya, maka hendaknya tidak memenuhi perutnya dengan makanan. Tidak memenuhi perutnya dengan makanan, akan tetapi dia berbuka makan sesuatu yang dia butuhkan, sekedarnya saja, secukupnya saja. Demikian pula pada malam hari, ya, setelah dia berbuka puasa, sholat maghrib misalnya, kemudian pulang, maka jangan makan makanan yang berlebihan, secukupnya saja. Bahkan sebagaimana normalnya dia makan dan minum pada hari-hari ia tidak berpuasa. Kenapa? Kata beliau, karena orang yang penuh perutnya maka tidak akan mengambil manfaat pada sisa-sisa malam. Dia tidak bisa memanfaatkan waktunya. Karena orang yang sudah makan kekenyangan, tubuhnya akan lemas. Apalagi kalau misalnya makan setelah itu minum. Makan cukup banyak, setelah itu minum cukup banyak. Tidak lama itu akan ngantuk. Ketika dia ngantuk, dia akan tidur. Ketika dia tidur, maka dia tidak bisa memanfaatkan malam Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan bahwasanya perut ini adalah bejana yang paling buruk yang diisi oleh ibnu Adam. Ma mala'a ibnu Adam ma wi'an syarran min batanin. Ya adalah ibnu Adam mengisi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perut. Bihasbi bani Adam lukaimatun yukim nasulbahu. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suap saja, kata Rasulullah, yukim nasulbahu, yang bisa menegakkan tulang belakangnya. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, kata Rasulullah, maka sepertiganya gunakan perut itu untuk makan, sepertiganya isi dengan minuman, dan sepertiganya tinggalkan untuk nafas atau untuk udara. Demikian juga pada saat sahur. Demikian pula apabila seseorang sahur. Ya, sahur hendaknya makan secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Kapan ia makan berlebih-lebihan, maka dia tidak akan bisa memaksimalkan waktunya, memaksimalkan dirinya untuk beribadah di pagi hari, terutama setelah sholat subuh. Ya, biasanya kalau makan kebanyakan, habis itu minumnya juga kebanyakan, biasanya ba'da subuh ngantuk. Apa yang dilakukan? Kalau ngantuk tidur sampai kapan? Bisa sampai jam 9, 10, yang berangkat kerja bisa jadi ketinggalan.
Akan tetapi apabila dia makan secukupnya saja, maka dia akan tetap bugar, segar, bisa mengamalkan banyak amalan, beraktivitas di pagi hari dengan lebih semangat. Dan tentu ya di siang hari dia akan merasa lemah, lesu karena kekurangan energi. Namun itulah kesabaran yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hitung. فأما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة كصيام 6 أيام من شوال. Kemudian beliau menyinggung tentang puasa sunnah. Puasa sunnah ini hukumnya tentu ya namanya juga puasa sunnah, maka dia mustahab. Mustahab, sunnah, dan semakin ditekankan pada hari-hari yang mulia. Hari-hari mulia itu kapan saja? Kata beliau di sini, di setiap tahun ada puasa yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Wa qasiyam yaumi Arafah, demikian pula puasa hari Arafah. Demikian pula puasa Asyura dan puasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan juga puasa di bulan Muharram. Wa ba'duha yatakarraru fi kulli syahr. Sebagian lagi ya ada beberapa hari-hari yang mulia ini terulang pada setiap bulannya. Kata beliau terulang di setiap bulan, ka awwalihi wa awsatihi wa akhirihi, yaitu awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Nah, ini disunahkan seseorang berpuasa di awal bulan, ya, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Lebih afdal lagi apabila dia bisa melakukan puasa yang namanya puasa ayyamul bid atau saum ayyamil bid, yaitu puasa pada hari putih. Maksudnya pada saat bulan purnama bersinar terang, putih. Yaitu pada tanggal 11, 12, 13 di setiap bulannya. Dan apabila tidak mampu, ya ini tadi 3 derajat. Yang pertama puasa 3 hari berturut-turut pada hari-hari putih atau ayyamul bid. Kemudian yang kedua puasa awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Kalau memang tidak bisa, maka puasa di hari mana saja, yang penting setiap bulan puasa 3 hari. Wa ba'duha yatakarraru fi kulli usbu' wa huwa yaumul itsnain wa yaumul khamis. Dan ada beberapa hari atau waktu-waktu tertentu yang terulang pada setiap pekan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Disunahkan kita berpuasa pada hari Senin dan demikian pula pada hari Kamis. Wa afdalu shaumi tatawwu' shaumu Daud alaihi salam kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa dzalika yajma'u ma'ani as-salasah. Dan kemudian beliau mengatakan puasa yang paling afdal, puasa yang paling mulia, puasa yang paling agung derajatnya adalah puasa Daud. Puasa Daud alaihi salam, sehari berpuasa, besok tidak berpuasa. Lusa berpuasa lagi, setelah itu tidak berpuasa lagi, dan seterusnya. Kenapa puasa Daud menjadi puasa yang paling afdal? Yang pertama kata beliau, anna nafsa tu'ta yauma al-fitri hadduha. Tu'ta yauma al-fitri hadduha wa tastawfi fi yaumi as-sawmi ta'abbudaha wa fi dzalika jam'un baina ma laha wa ma 'alaiha wa huwa al-'adl. Karena dalam puasa Daud itu ada keadilan. Bagaimana? Adil pada diri kita sendiri, ya. Ketika di hari kita berpuasa, maka jiwa kita, diri kita dipaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besoknya kita berbuka, di situ kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan diri kita mendapatkan yang dia inginkan, yaitu makan dan minum dan bersenang-senang dengan syahwat. Ya, jadi sehari dia sulit, sehari dia lapang, sehari sulit, sehari lapang, dan seterusnya ya. Ini makna yang pertama yang menyebabkan puasa Daud itu mulia, karena ada keadilan bagi diri kita pada saat kita berpuasa Daud. Yang kedua kata beliau di sini, anna yaumal akli yaumu syukrin wa yaumas shaumi yaumu sabrin. Karena pada saat kita berpuasa kita akan bersabar. Dan pada saat kita tidak berpuasa di hari esoknya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu dua. Syukur dan sabar. Syukur didapatkan pada saat kita berpuasa atau tidak berpuasa, mohon maaf. Sementara sabar kita lakukan pada saat kita berpuasa. Dan ini kita dapatkan pada saat kita berpuasa Daud.
Yang ketiga, annahu asyaq 'ala nafsi fil mujahadah li'annaha kullama anisat bihalatin naqalat anha fa amma shaumud dahri. Ya, kata beliau di sini, yang ketiga yang menjadikan puasa Daud ini puasa yang begitu mulia, begitu agung adalah karena puasa Daud ini, ikhwas sekalian dan ibu sekalian, menyebabkan diri kita tidak terbiasa dengan satu keadaan tertentu. Berbeda dengan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan hari pertama, kedua, ketiga lemas. Biasanya melewati hari keempat, kelima sampai dengan hari akhir, hari terakhir kita berpuasa itu badan sudah terbiasa dengan puasa. Badan kita sudah terbiasa dengan puasa. Ya, demikian pula puasa Senin Kamis, dia tidak mengganggu kebiasaan tubuh kita yang menerima makanan. Ya, puasa Senin sekali, nanti setelah itu ada ya mohon maaf. Setelah itu ada jeda beberapa hari, tubuh kembali terbiasa dengan kondisi tidak berpuasa. Berbeda dengan puasa Daud, hari ini berpuasa, besok tidak. Berpuasa lagi, setelah itu tidak lagi. Jadi tubuh tidak memiliki siklus yang tetap, kebiasaan yang tetap. Makanya pada saat itu apa lagi namanya ya, beban untuk berpuasa Daud itu lebih berat dibandingkan puasa-puasa yang lain. Beban untuk berpuasa Daud itu lebih berat dibandingkan puasa-puasa yang lain. Ada juga yang disebut sebagai puasa dahar. Puasa dahar tentu tidak boleh apabila pada saat hari-hari diharamkan puasa dia berpuasa juga. Misalnya hari Idul Fitri, hari Idul Adha, ini kan tidak boleh berpuasa. Orang yang berpuasa dahar, berpuasa setahun penuh, apabila dia melanggar 2 hari ini, dia jadikan 2 hari ini untuk berpuasa, demikian juga 3 hari tasyrik dia jadikan untuk berpuasa, maka ini dilarang. Akan tetapi apabila dia berpuasa terus-menerus, setiap hari dia berpuasa, ya, setiap hari dia berpuasa tanpa berhenti, dia hanya berhenti pada 5 hari yang tadi saya sebutkan, hari Idul Adha, Idul Fitri, kemudian 3 hari tasyrik, maka ini diperbolehkan dan banyak para ulama yang melakukannya sebelum kita. Saya kira demikian ya. Di sini beliau menyebutkan bagian terakhir ya, karena puasa ini berat dan perlu kita ketahui bersama ya, terkadang ada orang-orang tertentu yang dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Sebagian lain dibukakan pintu untuk bersedekah, maka dia bersedekah. Sebagian yang lain dibukakan pintu ilmu, maka dia menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Sebagian lain dibukakan pintu untuk memimpin, untuk mengatur, maka dia menjadi pemimpin, menjadi pengatur umat dan seterusnya ya. Berbeda-beda orang satu dengan yang lainnya. Maka kita lihat dari diri kita ibadah apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Apabila memang puasa ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka lakukan yang terbaik. Di sini ya, ketika ada orang yang tidak terbiasa puasa atau tidak dibukakan pintu puasa bagi dia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya melihat beberapa asar ini. Asar yang pertama yang datang dari Ibnu Mas'ud. Disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu sedikit puasanya. Maka yaqul idza sumtu da'uftu 'anis shalah wa ana akhtar as-shalah 'ala shaum. Kalau misalnya saya berpuasa kata beliau, maka berkurang salat saya. Lemah salat saya, ya. Lemah salat saya. Maksudnya ibadah salat sunnahnya berkurang. Dan puasa yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah, ya. Akan tetapi perlu diketahui ya, ketika beliau mengatakan puasa saya sedikit, itu jauh lebih banyak dibandingkan kebanyakan orang yang ada pada zaman kita ini. Ya. Para sahabat mengatakan puasa saya sedikit. Oh, tapi kalau kita bandingkan dengan amalan ibadah kebanyakan orang pada zaman kita ini, maka kita akan dapati puasa kita jauh lebih sedikit dibandingkan puasanya para sahabat. Dan ketika beliau mengatakan sholat, maka jangan hitung, sholatnya banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan sebagian salaf dikatakan apabila selesai mengajarkan ilmunya dia sholat. Sampai datang waktu zuhur. Setelah itu dia sholat zuhur, kemudian mengajarkan ilmunya, kemudian setelah selesai dia mengajarkan ilmunya, dia sholat terus sampai datangnya waktu asar dan seterusnya.
intinya adalah masing-masing melihat di mana kemampuannya. Apabila ternyata ada amalan ibadah yang kita andalkan, yang kita harapkan amalan ibadah ini bisa mendekatkan kita kepada Allah, dan kita bisa maksimal all out untuk mengamalkannya, kemudian amalan ini apabila kita banyak berpuasa, banyak ya, perhatikan kata-kata banyaknya, apabila kita banyak berpuasa, amalan yang tadi itu terganggu atau berkurang kualitasnya, maka hendaknya mendahulukan amalan tersebut dibandingkan puasa. Dan dua amalan ini yang saya sebutkan adalah amalan-amalan sunnah. Ya, di sini sudah masuk waktu salat asar. Mungkin ada pertanyaan sedikit, setelah itu kita tutup. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kayaknya cukup Ustaz, kita tidak ada pertanyaan ini. Oh iya. Karena sudah masuk waktu asar, Ustaz. Iya, sudah masuk waktu asar. Ya. Kami tutup Ustaz. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan syukran wa jazakallah kepada Ustaz kita, Ustaz Fahmi Alfian, atas materinya pada pekan hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.